Angelic Reward, 2,5 Gedung Kalteng Pos Group 101 KPFM, mainkan musik terbaik di Palangkaraya. Halo, selamat weekend ya, selamat pagi nih, hari yang dingin-dingin gimana gitu ya, yang enak banget nih buat kita kembali lagi tidur ya. Tapi untuk menemani weekend pendengar setia sekalian nih, kali ini Wanda balik di program Genre on Radio, saatnya yang muda yang berencana. Dan hari ini lagi-lagi Wanda nggak sendiri nih, ditemenin sama dua perempuan keren nih. Yuk, boleh mungkin disapa-sapa pendengar setianya. Halo, Genragers di seluruh Palangkaraya ya. Mbak yang satunya? Oke, halo semuanya. Gugup nih gitu. Gugup nih ya. Dan iya itu tadi suaranya ya. Penasaran siapa? Stay tune terus makanya ya. Kami akan balik lagi dan kali ini kita mau bahas tentang Hari Perempuan ya Kak ya. Tentang perempuan dan perjalanan. Gimana sih perjalanan mereka berdua sebagai perempuan gitu lah pokoknya. Oke. Ayo Bu. Oke, aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Alia dari Forum Genre Kalteng. Aku bagian divisi KIE. Iya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kalau kata orang itu jantungnya organisasi. Iya. Oke, halo Alia. Selanjutnya nih ada siapa? Halo, perkenalkan aku Wendy Julianti. Kalau minggu kemarin kenalannya sebagai wakil, sekarang kenalan sebagai ketua Genre Kalteng. Jadi pindah naik sedikit ya. Dalam kurun beberapa hari. Iya. 2 minggu lah, 2 minggu. Oke, ada Kak Weni dan Kak Alia di sini. Kita ngomong-ngomong tentang Hari Perempuan ya, Kak. Mungkin lebih enak kalau ngomongin sesuatu itu dari asal muasalnya. Mungkin kita bisa mulai dari sejarahnya dulu nih. Boleh dong diceritain sejarah gitu, asal muasal dirayakannya Hari Perempuan ini. Oke. Jadi secara singkatnya sih sebenarnya Hari Perempuan ini tuh udah mulai dirayain sekitar tahun 1900-an. 1900-an. Nah, jadi saat 1900-an itu terjadi lonjakan populasi di wilayah-wilayah barat gitu kan. Terus karena lonjakan populasi ini akhirnya di industri itu juga terpengaruh, dan di dunia industri itu sendiri adanya penindasan terhadap perempuan. Nah, hal itulah yang jadinya ada semacam pergerakan atau demonstrasi akhirnya yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ibaratnya itu menuntut untuk adanya kesetaraan gender seperti itu. Dan akhirnya dari ibaratnya karena ada yang mulai, akhirnya yang lain ikut-ikutan karena memang udah merasa benar ini bagus kok pergerakannya bagus ya. Iya, akhirnya Hari Perempuan ini jatuh pada tanggal 8 Maret ya Kak ya. Dan diperingati juga nih setiap tahunnya. Dan tahun ini nih kalau boleh tahu temanya apa nih Kak? Oke, tema tahun ini tahun 2022 ya. Iya. Kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan. Wah, keren banget ya. Jadi kesetaraan sekali ya. Deep banget ya. Karena kita pengen nih, kita pengen kesetaraan gender karena kita ingin punya tempat dan waktu juga untuk yang namanya mencerahkan masa depan gitu ya. Iya. Dan masih bahas seputar Hari Perempuan Internasional ya. Jadi Wanda mau tanya nih Kak, pernah gak sih di kehidupan kalian gitu kan beranjak dewasa menjadi remaja gitu kan, pasti banyak nemu hal-hal yang bikin senang, bikin sedih gitu. Dan pernah gak sih nemu ternyata kan perempuan ini identik banget sama yang namanya diskriminasi ya, atau suka di beberapa keadaan tuh diacuhkan gitu, kayak nggak pantas gitu. Pernah nggak sih nemuin keadaan yang kalian tuh didiskriminasi sama sosial gitu? Boleh dijawab? Oke, pertama sebenarnya ini bukan diskriminasi, lebih ke hak perempuan ya, karena aku sebagai perempuan belum dapat hak kenyamanan mungkin. Ketika kita pakaian tertutup bahkan tetap aja kayak lagi jalan di catcalling gitu kan, kayak cuci gitu kan, kayak cewek gitu kan, kayak merasa gak nyaman nih, kayak nyaman ya, kayak merasa diintimidasi kan ibaratnya, kayak cuci gitu sebenarnya. Ada apa gitu ya? Padahal kalau kenalan ya udah kenalan. Iya
kenapa harus dengan nada seperti itu gitu Iya, ya? padahal kayak pakaian juga ketutup, nggak ada yang aneh-aneh, tetap aja di itu. Benar lebih ke keamanan dan kenyamanan Iya, ya. benar, Ini nih benar. yang harus juga kita bilang nih, mungkin ke yang nonton, Iya. pendengar setia sekalian yang mendengarkan, yang nonton juga di live YouTube, kalau kita tuh sebenarnya nggak nyaman dengan hal itu Iya, ya, betul, dengan betul, catcalling betul. tadi. Catcalling Iya. tadi. Ada apa lagi nih? Mungkin diskriminasi dari kulit kali ya, karena dulu waktu SMA kayak merasa oh OMG I'm ugly gitu loh, kayak gitu kan, kayak Iya, ketika aku iya. nanya ini gimana nih gini-gini sama cowok gitu kan, nggak digubris gitu. Aduh iya, Sakit banget kan nggak digubris sakit gitu banget, loh. sakit banget. Tapi ketika yang cantik nanya kayak primadona sekolah ibaratnya, Oh, langsung iya, tuh iya, kenapa iya, iya. kenapa gitu kayak itu sih keterlaluan ibaratnya. Oh iya, gitu. bikin itu Iya. Alia di posisi itu sakit hati banget nggak sih? Iya sakit hati Sakit hati banget ya. Kenapa harus ada diskriminasi? Iya, iya, gitu? benar-benar, Kita benar. sama-sama di sini. Iya, dan Gitu. kalau ngomongin perempuan nih ya, identik banget loh sama yang namanya standar kecantikan Iya, gitu. betul. Kayak entah kenapa kita tuh merasanya nggak pernah cukup untuk menjadi pantas menjadi manusia. Betul. Entah karena kulit kita nggak sesuai sama standar kecantikan gitu kan, entah karena badan kita nggak sesuai Iya. sama standar kecantikan yang kadang ini kan pemberian Tuhan ya yang bikin kita tuh kok nggak diterima sih di sosial cuma karena pemberian yang udah ditakdirkan sama Tuhan. Benar-benar banget ya. Pokoknya nih Wanda harap sih juga jadi perhatian ya buat sosial gitu. Oke, kita beralih nih selanjutnya ke Kak Weni. Mungkin boleh diceritakan Kak pengalamannya gitu sebagai perempuan. Oke. Kalau pengalamanku sebagai perempuan dalam hak-hak ya, Iya. dalam hak kan kita ada hak di dalam lingkungan keluarga, terus juga ada yang di luar juga. Nah, kalau dalam lingkungan keluarga sih aku bersyukurnya itu di dalam keluargaku itu mereka nggak ada diskriminasi, terus juga hak iya, itu iya, diberikan iya, sama iya. kepada baik anak laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, tapi kalau untuk di masyarakat, untuk di organisasi, nah itu ada sih beberapa Ada ya? hakku yang menurutku hak aku itu yang dilanggar oleh orang-orang tertentu, terutama laki-laki. Wah, ini jadi kayak gini. Gimana tuh? Aku pernah speak up itu di sosial media terkait orang yang selalu nelpon aku tengah malam. Oh iya. Nah gitu. Jadi itu kan sebenarnya ada hak aku untuk merasa nyaman atau seperti apa. Benar, benar, Diganggu-ganggu terus. Jadi Aduh. sudah di aku kan nggak berani kan. Jadi akhirnya aku minta tolong temanku untuk ini. Tapi dia ternyata tetap telepon malam dan sebagainya. Itu kayak yang kasihan. Ngeselin banget nih orang Iya, gitu iya, kan. iya, Gitu. iya. Nah, terus kalau dalam organisasi itu biasanya hak bicaraku. Hak bicaraku itu biasanya dibatasin gitu kan kayak "Ya, kamu perempuan kayaknya enggak ini deh untuk ranah ini gitu. Itu beneran Kak. Di Iya, zaman bener. sekarang masih Iya. ada Nah, cuman mungkin karena kita akhirnya menunjukkan kualitas diri kualitas. kita bahwa kita ini sepantar, kita ini layak, akhirnya budaya itu udah lumayan berubah sih di organisasi yang aku ikutin gitu. Jadi orang-orang udah mendengarkan apa yang aku bicarakan akhirnya. Itu kayak aku pengen mesen sih, kita itu harus sebagai seorang manusia, kita itu harus mendengarkan apa yang dibicarakan tapi bukan siapa yang berbicara. Betul gitu. banget gitu ya. Orangnya mungkin boleh nih problematik atau orangnya nggak sesuai sama yang kalian inginkan, tapi selama yang dibicarakannya benar gitu ya, Iya. apa salahnya untuk menerima? Benar-benar ya, ternyata jadi perempuan itu nggak mudah gitu. Dan ternyata Wanda kira tuh Wanda gini Kak, di sekeliling Wanda tuh udah jarang banget orang-orang yang kayak gitu. Jadi Wanda kaget, oh ternyata zaman sekarang gitu ya masih ada tuh yang punya mindset membedakan dari gender. Tapi Wanda ada sedikit cerita juga nih Kak, teman Wanda yang padahal dia kuliah di satu kota besar juga gitu ya, yang kita bisa bilang maju nih. Tapi ternyata di sana ada tuh opini-opini yang melesat kayak yang harusnya jadi pemimpin kan laki-laki. Ya Wanda kaget dong gitu kan, kayak aduh zaman sekarang masih ada ya ternyata yang kayak gitu. Aduh. Tentang perempuan ya, perempuan tuh selalu identik sama yang hari perempuan itu selalu identik sama yang namanya perjuangan gitu kan, perjuangan untuk dapat keadilan, kesetaraan gender atau yang bahasa lebih organisatornya itu feminisme gitu. Nah, boleh dong Kak mungkin cerita sedikit gitu penjelasannya atau sebenarnya apa sih yang diperjuangkan dari feminisme ini gitu? Oke. Aku dulu ya. Boleh. Kalau masalah kesetaraan gender, jadi feminisme itu sebenarnya gerakannya Wan. Jadi benar tadi kita bergerak feminisme gitu kan. Nah terus yang diperjuangkan feminisme ini apa? Kesetaraan gender. Nah kesetaraan gender ini apa lagi kan? Pertanyaannya itu kayak gitu biasanya.
kesetaraan. Jadi kesetaraan gender itu dimana kita sebagai perempuan itu perempuan dan laki-laki gitu maksudnya, memiliki hak, kewajiban, terus juga kesempatan, terus juga apresiasi yang sama. Sama dalam artian ya kami diberi kesempatan juga sebagai seorang perempuan, kita juga diberikan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi tadi. Gitu. Iya. Oke, boleh. Oke, benar kata yang Kak Wendy tadi bilang, feminisme itu adalah suatu gerakan untuk menyetarakan gender. Tujuan feminisme sendiri ini itu tuh kesetaraan dalam mengakses pilihan. Pilihannya tuh ada pendidikan, berkarir yang pasti, merasa aman yang tadi aku bilang dari awal. Yang terakhir itu bahkan termasuk peran dalam rumah tangga. Itu juga termasuk dalam feminisme, kesetaraan dalam rumah tangga itu gimana? Iya benar banget. Dan yang dari dulu yang selalu jadi perbincangan itu salah satunya pendidikan ya, yang tau lah ya stereotip yang sering banget didengarkan kayak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi nanti di dapur juga gitu kan. Yang dari dulu yang semoga sih Anda berharap udah tahun 2022 gitu kan ya, semoga nggak ada lagi gitu ya kalimat-kalimat kayak gitu. Dan tapi kalau untuk kalian berdua gimana nih, masalah pendidikan didukung keluarga lancar aja? Kalau dari Wendy sendiri, karena Wendy bilang tadi kan di dalam keluarga Wendy itu ada yang untuk hak dan kewajiban itu disamakan antara cowok dan cewek gitu. Dan benar-benar kayak kalau kamu mau kuliah setinggi apapun terserah kamu gitu. Silakan kalau selama masih ibaratnya rezekinya ada itu kenapa enggak gitu kan. Toh nanti mau kamu kerja mau kamu di rumah, pendidikan kamu itu nanti akan kamu bawa ke anak-anak kamu, generasi terus kamu kayak gitu. Setuju, keren banget pokoknya. Tapi kalau dari Alia gimana nih? Keluarga dukung ya? Iya, kalau keluarga dukung banget yang pasti. Karena mamaku dulu nikah muda dan anaknya nggak pengen kayak jangan sampai kamu jangan sampai kayak kejar terus kuliah aja dulu kayak ya. Sekolah yang tinggi gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kan orang tua keluarga itu kan madrasah pertama bagi anaknya ya, yang kita pasti sarana utama dan pertama untuk anak itu tahu banyak ilmu tentang dunia. Keren banget ya pokoknya pendidikan gitu. Terus apa tadi, akses pendidikan, terus berkarir. Iya, karena ada beberapa karir yang emang kayak cewek nggak boleh cewek harusnya cowok. Aneh banget cewek gitu. Tapi dari yang kalian lihat di sosial nih, kira-kira apa sih yang mendasari itu alasannya? Entah nggak kuat fisika atau apa gitu ya, dari yang kalian tahu? Kalau dari ini aku bahasnya secara kajian ya. Jadi kalau dari pemahaman orang umumnya itu kan ada namanya peran gender. Peran gender ini ditariknya dari perbedaan biologis antara cowok dan cewek. Nah jadi kayak cewek ini kan nanti melahirkan, ini nanti jadi akan menghambat gitu, menghambat pekerjaan dan sebagainya. Padahal itu kan memang sudah kodrati yang ada gitu, dan harusnya bukan perempuan yang ditekan tapi kebijakannya lagi yang harusnya digali untuk cewek-cewek. Dan apa ya, biasanya itu yang sebenarnya paling banyak di masyarakat itu bahas tentang ininya, jangan terlalu hebat deh nanti cowok nggak mau. Bener nggak sih? Cowok minder. Cowok gitu. Kalau sekarang bilangnya patriarki. Patriarki. Jadi ibaratnya kalau kamu sekolah tinggi kamu S2 terus pacar kamu S1 aja, nanti dia malu terus dia kayak minder duluan gitu kan. Jangan aneh banget, nanti cowoknya nggak ada yang mau. Takut. Padahal kan itu sebenarnya seleksi alam ya. Akhirnya jadinya kayak kita menaikkan kelas kita, dan cowok yang akan dapat kita juga adalah orang-orang yang berkelas gitu. Di dunia ini tidak ada yang S3. Makanya jangan merendahkan diri kamu sendiri untuk cowok-cowok ya. Jangan merendahkan diri kamu sendiri, tapi tingkatkanlah kualitas kamu kayak gitu. Tapi dengan adanya feminisme nih, aku ngeliat tuh di sosial tuh para perempuan ini makin menaikkan value mereka. Sekolah yang tinggi gitu kan, pendidikan karir yang luar biasa gitu. Tapi kenapa ya cowok-cowok itu, mungkin karena ini salah satu produk negatif dari patriarki juga nih, laki-laki itu malah jalannya ke opini yang tadi, jangan tinggi-tinggi lah gitu kan. Harusnya kan kalian yang berusaha ya. Ini cewek udah naikin value nih, kalian juga harusnya naikin value gitu. Pemahamannya sih. Jadi ibaratnya tuh kita harus mengubah nih opini yang udah matang di masyarakat kayak gitu. Emang sebuah tantangan sih buat kita, baik kita dari penggerak feminismenya itu sendiri ataupun dari kita sebagai perempuan gitu. Benar. Nah itu tadi kita nemuin banyak hal ya Kak tentang feminisme, kesetaraan gender juga, dan kita tadi udah nemuin tuh banyak salah paham gitu ya tentang mindset ini.
tentang banyak nih ternyata kesalahpahaman atau opini-opini yang salah tentang kesetaraan gender gitu ya. Contohnya nih, Wanda tuh pernah dengar opini-opini yang kayak berarti kalau kesetaraan gender cewek juga ngangkat galon dong atau kayak gini. Biasanya kan cewek kan kadang agak mukul-mukul ya kalau ketawa kan tuh iya hebohnya gitu refleks yang gimana gitu kan. Terus ada nih di suatu hari teman Wanda ini nyamperin Wanda terus bilang kalau misalnya kesetaraan gender berarti cowok juga boleh dong mukul cewek gitu. Ini kan persepsi yang salah ya, kayak yang harus kita luruskan gitu. Tapi mau denger dulu dong jawaban atau tanggapan dari kalian nih sebagai anggota forum gender juga gitu kan. Oke, boleh. Oke. Kalau dari tanggapan gue ini, kalau masalah pukul memukul nih, aku mau tanya dulu deh, pukul orang boleh nggak? Enggak. Nah, itu kan basic sebagai seorang manusia kan, Iya, kita tidak main kekerasan kan, baik secara fisik, baik untuk itu laki-laki maupun perempuan. Mungkin kalau yang cewek habitnya memang nggak bagus itu, emang nggak bagus sebuah, bukan sebuah daripada membalas lebih baik dibilang nggak boleh. Jadi itu sebenarnya bukan pembenaran juga terhadap cewek boleh mukul cowok gitu kan. Nah, jadi terkait itu tadi yang persepsi yang bawa kesetaraan gender, berarti cewek harus bisa ngangkat ini juga. Angkat galon itu sebenarnya life skill, basic kehidupan. Iya, basic kehidupan kita. Karena kita nggak bisa ngangkat, nggak bisa minum. Iya, gitu. Jadi ibaratnya maksudnya di sini kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan itu harus sama rata gitu, sama-sama rata dalam artian yang kalau ngangkat berat-berat lalu semuanya cewek juga harus bisa angkat berat. Sebenarnya kalau yang bisa kayak gitu memang udah dasarnya bisa gitu kan. Di sini kenapa budaya patriarki yang ada di Indonesia ini biasanya membatasi perempuan, perempuan dalam berkarir, membatasi perempuan dalam bidang pendidikannya, terus juga masalah reproduksinya pun bahkan terbatas seperti itu kan, ibaratnya kamu nanti anaknya harus 5 kayak gitu dan sebagainya. Nah, kesetaraan gender itu dia pengen perempuan itu punya hak untuk dirinya sendiri, yang ibaratnya sama kayak cowok gitu kan, ibaratnya sama kayak cowok harus dirundingin. Jadi kesetaraan gender itu ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan misalkan jumlah anak dan sebagainya seperti itu. Karena kan yang punya badan kan perempuan seperti itu kan. Terus untuk yang masalah pendidikan dan sebagainya, janganlah perempuan ini dinilai untuk ibaratnya sekolah tinggi-tinggi itu untuk naikin uang mahar katanya gitu kan, padahal kan enggak gitu kan. Jadi jangan sampai kita pendengar nih terutama yang udah tahu infonya, janganlah punya pemikiran bahwa kesetaraan gender ini bukan berarti kita tidak menerima kodrat yang ada pada kita. Nah, kodrat ini apa sih? Yang kayak melahirkan, terus punya terus cowok punya jakun dan sebagainya, itu kan yang namanya kodrat. Iya. Nah, kalau yang kesetaraan gender atau gender ini tadi itu sesuatu yang dilihat gitu aja gitu. Cuman dia bahkan berbeda di setiap daerahnya. Betul. Oke. Itu sih dari aku. Kalau dari ibu satunya. Oke, kalau dari aku sebenarnya banyak salah kaprah mengenai feminisme ya. Feminisme itu bukan kayak laki-laki versus cewek ini. Bukan, karena salah. Jadi feminisme itu loh kesetaraan gender, kesetaraan kayak dalam pilihan kayak berkarir tadi, benar kata Kak ini, pendidikan bahkan, nah gitu. Jadi kayak orang tuh salah gitu loh. Kalau feminisme itu bukan pertarungan antara perempuan dan laki-laki kayak benci laki-laki nih feminisme, enggak. Menjatuhkan. Sebenarnya kita di sini feminisme adalah untuk kayak setara nih, cewek cowok gitulah, hidup berdampingan secara adil gitu. Cowok boleh gini, cewek boleh gini. Iya, maksudnya kayak gitu. Kalau ibaratnya tuh contoh jeleknya cowok ngerokok, cewek sebenarnya bisa aja ngerokok gitu, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan gender. Jadi ibaratnya kayak rokok itu bukan permasalahan gender gitu kan, bukan kayak baju juga misalkan. Jadi ibaratnya kita harus mengubah mindset orang itu bahwa sesuatu itu nggak semuanya identik dengan gendernya itu tadi. Kayak bahkan pulang malam ini, cewek pulang malam gitu. Lah nggak beda, cowok mau nggak pulang nggak apa-apa gitu. Iya. Dan benar banget gitu. Wanda sering nih menjumpai mindset yang kayak gitu yang aduh rasanya tuh aneh banget gitu. Terus ini nih ada lagi, dulu Wanda pernah dengar cerita
salah satu opini mereka ketika perempuan meneriakan feminis itu adalah kalau misalnya kalian mau kesetaraan gender ya udah, tahu kan kalau gerbong kereta itu kalau di Palangkaraya emang nggak ada gerbong kereta gitu kan, tapi kalau di kota-kota besar ada, dan dia bilang harusnya nggak ada gerbong khusus wanita dong deh. Justru karena kita susah banget untuk dapat keamanan dan kenyamanan sebagai perempuan, maka dari itu kita dibikin gerbong khusus. Ini adalah apa ya, salah sosial juga gitu, menempatkan perempuan itu kepada keadaan yang lagi-lagi nggak pernah merasa aman gitu ya. Benar. Itu malah justru bentuk ini kesetaraan gender belum berhasil. Iya, betul jadi, banget. Karena perempuan hak dari haknya untuk merasa nyaman dan aman itu tadi belum ada, maka keluarlah hal-hal yang seperti itu. Nah, harusnya itu yang ada di pemahaman masyarakat. Kenapa sampai itu ada gitu? Kenapa sampai itu ada? Kenapa? Cuma kadang mungkin males gitu ya, males cari tahu mungkin ya. Males cari tahu, dan apa ya, ketika perempuan itu berjuang, mereka tuh mindsetnya kayak aduh aku terancam nih. Yang juga sering disebut dengan toxic masculinity. Benar. Nanti kayaknya kita bisa diundang nih buat bahas kesetaraan gender ya. Soalnya kita ini bahasnya tentang Hari Perempuan. Emang luas banget. Emang luas banget sih ya. Karena dari yang kita perjuangkan pun juga banyak gitu ya. Balik lagi di program Genre on Radio, saatnya yang muda yang berencana. Dan pembahasan kita terakhir, kita masuk ke stereotip nikah. Kan sering banget ya perempuan itu dihadapkan dengan banyak stereotip gitu. Kayak kalian tuh belum sempurna kalau misalnya belum menikah gitu, atau kita belum sempurna kalau kita itu belum melahirkan dan sebagainya. Padahal kita kan sebagai perempuan itu juga manusia yang seharusnya kita hidup dengan jalan hidup kita gitu kan Kak. Nah, boleh dong Kak bagi-bagi mungkin di kehidupan kakak masing-masing tuh ada gitu cerita di mana kita nggak dianggap nggak berharga atau nggak sempurna karena stereotip itu tadi. Dari aku dulu ya, Kalau dari aku dulu tuh kayak sempet mungkin standar kecantikan iya di Indonesia yang cuacanya tropis yang ya, panas sebenarnya kayak kenapa cowok-cowok gini kayak ala hitam gitu loh, bilangin kayak sampai sakit hati tuh pernah aku diejek kayak ih anu hitam kayak lutung, aduh sakit banget gitu lah. Terus karena kita juga perempuan ya, kalau perempuan tuh ketawanya harusnya si gitu iya gitu kan gitu. Terus sedangkan aku kalau ketawa yang kayak emang lucu banget sih misalnya sama dia kayak gitu kayak kamu cewek loh ketawanya kayak gitu sih gitu loh. Emang kenapa salahnya apa gitu ya. Tapi ya bingung sih orang kenapa masih menjudge hal yang kayak gitu. Iya, padahal kita tuh sebenarnya tahu tempat ya, kayak misalnya tempat formal atau acara, kita nggak mungkin teriak-teriak dan ketawa yang luar biasa sampai mengundang perhatian kan. Kita juga kayak sebagai perempuan tahu attitude-nya gimana ya. Pas lagi sama temen ya udah asik aja. Iya. Oke, itu dari Alia ya. Tadi boleh dari Kak Weni. Kalau dari aku itu karena aku anak organisasi dari zaman SMP gitu kan, terus ya udah asik organisasi nih. Terus pas itu temen-temenku kan udah pada punya pacar, terus udah pada saling jalan ke sana kemari dan sebagainya. Aku tuh kayak langsung ditanyain, Iwan kamu nih kelainan lah gitu. Dan aku kayak gitu kayak kelainan apa? Kamu nggak suka cowok? Bukan gitu ya. Aku emang iya dipikirnya kayak gitu. Padahal kan di sana aku lagi fokus ke diri aku sendiri buat kayak mengembangkan diri aku lah gitu diri kan. Ya. Jadi terus pas masuk ke jenjang yang lebih tinggi nih kayak kuliah terus aku tuh dipertanyakan gitu. Kan ditanyain, "Kan target nikah umur berapa?" gitu kan. Terus aku kayaknya aku 27 deh, gue bilang gitu, 27 atau 25 lah gue bilang gitu. Terus orang-orang tuh pada shock, "Wen, tua banget sih lo nikahnya," gitu kayak. Terus loh kenapa? Aku bilang artis Korea aja mereka nikahnya tuh 29, 28, iya 30. Iya, benar. Kenapa? Karena mereka fokus ke diri mereka sendiri, berkarir dulu. Nanti mereka ibaratnya sudah matang baik dari emosional mereka, terus juga ini mereka. Tapi ya aku nggak mungkirin juga kalau nanti aku nikah umur berapa juga nggak masalah. Tapi ibaratnya kalau ditanya target ya mungkin sekitar segitu, karena memang kita nggak pernah tahu kan jodoh datangnya kapan. Tapi yang pasti aku bakal mastiin bahwa diri aku sebagai seorang perempuan itu sudah matang secara reproduksi, mental dan finansial juga. Betul. Keren banget ya, karena
sebagai perempuan kita pengen ya punya jalan sendiri gitu, gak ditentuin sama society gitu, karena kita tetap berharga gitu ya, walaupun kita belum atau udah menikah gitu, udah punya anak atau belum gitu, atau kita nggak berpenampilan feminim gitu ya, terus ataupun ketika kita udah muda gitu kan, biasanya gitu ya kayak orang-orang lebih excited ketika lihat anak muda gitu, padahal mereka kan punya perjalanan yang beda gitu, yang mungkin bisa lah respectnya itu disesuaikan aja gitu. Terus ada juga tuh kan kadang opini-opini mungkin orang-orang mikirnya agak liberal atau gimana gitu, mungkin ada nih kan ada ibu-ibu yang pengen jadi ibu rumah tangga aja atau pengen jadi berkarir aja, padahal kan dua-duanya itu sama-sama bagus ya. Karena kadang ada tuh yang pro kontra sama salah satu dari keduanya gitu, padahal dua-duanya tuh baik kok ya, dua-duanya tuh luar biasa, karena bagaimanapun ibu itu tetap jadi sosok yang gak pernah tergantikan lah ya pokoknya. Teman-teman KPFM News and Entertainment, masih bareng program Gender on the Radio tentang Hari Perempuan ya. Kita tadi udah bahas beberapa tuh tentang sejarahnya, terus juga tentang temanya tadi ya, tujuannya, terus kita juga udah nge-up nih apa aja yang tantangan kita tentang jadi perempuan. Terus tadi juga ada harapan ya Kak ya, dan semoga harapan kita itu semua tadi, terus yang kita bahas tadi tuh bisa sampai dan bermanfaat. Dan hari ini kami mau pamit dulu nih ya, karena on radio hari ini pamit, Wanda pamit, Weni pamit, Alia pamit. Terima kasih sudah mendengarkan, kita jumpa lagi minggu depan di program yang sama, oke? Bye bye.